Pernah dengar kan ungkapan, Yesus telah membayar semuanya? Kita sering banget nyanyiin kalimat ini, dan ini jadi kayak jantungnya iman Kristen. Tapi, apa sih yang sebenarnya udah dibayar? Dan buat siapa? Nah, hari ini kita akan bedah sampai tuntas konsep teologis yang satu ini, yang luar biasa kuat. Semuanya itu dimulai dari 3 kata yang diucapin di atas kayu salib. Sudah selesai. Ini kedengarannya simple, tapi maknanya dalam banget. Ini bukan teriakan orang kalah loh, tapi ini adalah proklamasi kemenangan. Pertanyaannya, apa yang sudah selesai? Untuk bisa ngerti, kita perlu mundur dikit nih buat lihat masalah apa sih yang sebetulnya lagi dia beresin. Jadi, untuk ngejawab apa yang sudah selesai, kita mesti paham dulu masalah utamanya. Menurut Alkitab, masalahnya itu adalah sebuah hutang. Dan bukan sembarang hutang, tapi hutang yang mustahil bisa kita lunasi sendiri. Inilah yang jadi alasan kenapa pembayaran lunas itu jadi penting banget. Oke, kebenaran rohani yang paling mendasar itu begini. Kita sebagai manusia, dengan semua kekuatan dan usaha kita sendiri, itu nggak akan mampu mencapai keselamatan. Ada jurang yang dalam banget, karena dosa dan kelemahan kita yang bikin kita nggak bisa nolong diri kita sendiri, sekeras apapun kita mencoba. Alkitab itu jelas dan to the point banget soal ini. Ayat dari Roma ini negasin kalau kondisi ini tuh universal, berlaku buat semua orang tanpa kecuali. Nah, inilah yang menciptakan hutang rohani yang sama-sama nggak bisa kita bayar. Artinya apa buat kita? Implikasinya tuh personal banget. Kalau kita sadar kita nggak mampu, ya kita otomatis berhenti dong ngandelin perbuatan baik kita buat nyicil utang itu. Ini justru nuntun kita ke satu-satunya kesimpulan yang logis. Kita butuh juru selamat. Dan ini mendorong kita buat datang ke Tuhan bukan dengan dada membusung, tapi dengan tangan kosong dan hati yang rendah. Nah, disinilah letak kabar baiknya. Kalau kita nggak bisa bayar, terus gimana dong? Jawabannya ada di sini. Semuanya telah dibayar. Jadi, apa sih sebenarnya hutang dosa ini? Ini bukan soal utang uang ya, ini lebih ke defisit rohani gara-gara dosa kita. Masalah terbesarnya adalah mau seberapapun kita berusaha buat lunasin, mau berbuat baik sebanyak apapun, itu semua nggak akan pernah cukup, selalu kurang. Coba deh lihat perbandingan di slide ini. Kontrasnya tajam banget kan? Usaha manusia itu selalu kurang. Kita mungkin mikir, bisalah dicicil dikit-dikit atau bayar sebagian, tapi ujung-ujungnya nggak akan pernah lunas. Tapi lihat deh di sisi satunya. Kasih karunia Tuhan nawarin solusi yang beda total. Lunas, titik. Bukan diskon, bukan keringanan, tapi pembayaran penuh. Ayat ini, ini ngasih gambaran yang visual dan kuat banget. Coba bayangin, ada dokumen legal, kayak surat hutang gitu, yang isinya daftar semua pelanggaran kita. Nah, dokumen itu bukannya disobek atau disembunyiin, tapi dipaku di kayu salib. Dibatalkan secara permanen, di depan semua orang. Hutang kita dihapuskan. Terus, kalau hutangnya sudah lunas, hasilnya apa? Jawabannya, itu lebih dari sekedar catatan yang bersih. Ini soal transformasi total. Ibaratnya, sebuah proses pencucian yang bikin kita jadi putih kayak salju. Nah, ini dia gambaran kondisi kita sebelumnya. Merah kirmizi itu warna dari pewarna yang pekat banget dan permanen di zaman dulu. Ini lambang noda dosa yang kayaknya mustahil banget buat dihilangin. Dan inilah hasilnya. Sebuah perubahan yang seharusnya nggak mungkin terjadi. Dari noda yang paling pekat, jadi kebersihan yang paling murni. Kontrasnya ini nunjukin betapa radikalnya transformasi yang ditawarkan Tuhan. Janji yang luar biasa ini, yang ditulis ratusan tahun sebelum salib, dengan indahnya ngegambarin apa yang terjadi. Ini menarik loh. Ini bukan cuma soal pengampunan, di mana Tuhan cuma sekedar, oke, aku lupain utangmu. Bukan. Ini tentang penyician, di mana noda itu sendiri benar-benar dihilangkan sampai bersih. Anugerah sebesar ini pastinya menuntut sebuah respons dong. Pembayaran lunas ini bukan akhir dari cerita, tapi justru jadi awal dari sebuah cara hidup yang sama sekali baru. Konsekuensinya logis banget kan? Coba bayangin kalau ada orang yang tiba-tiba datang dan lunasin semua utang kamu yang bisa bikin kamu bangkrut seumur hidup, pasti kamu ngerasa berhutang budi banget sama orang itu. Nah, secara rohani, kalau Yesus membayar harga penebusan kita, artinya hidup kita yang udah ditebus itu, ya sekarang milik Dia. Bahasa yang dipakai Alkitab di sini bahkan jelas banget, kayak bahasa transaksi. Kamu telah dibeli. Ada harga yang udah dibayar lunas, dan sebagai gantinya tujuan hidup kita jadi bergeser. Bukan lagi buat diri sendiri,
tapi buat memuliakan Dia yang udah membeli kita. Jadi gimana cara hidup untuk Dia? Simpelnya, ini berarti kita arahin tujuan hidup kita buat Dia. Kita layani Dia dengan setia. Dan kita secara sadar milih buat nggak balik lagi ke jalan yang lama, ke dosa. Kenapa? Ya karena kita bukan lagi milik kita sendiri. Pada akhirnya, semua penjelasan teologis yang keren ini ngerucut ke satu hal yang paling penting, sebuah respons. Bukan cuma respons otak yang bilang, oh ngerti, tapi respons dari dalam hati. Jadi gimana kita meresponsnya? Semuanya bermuara pada 4 langkah iman ini. Pertama, stop. Berhenti nyoba nyelamatin diri sendiri. Kedua, terima hadiah gratis yang ditawarin ini dengan rendah hati. Ketiga, hiduplah dalam kelegaan karena udah diampuni. Jangan lagi hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah. Dan yang terakhir, serahin seluruh hidup kita kepada Kristus sebagai pemilik kita yang baru. Nah, inilah deklarasi pamungkas yang ngerangkum semuanya. Ini adalah pengakuan pribadi atas kebenaran yang luar biasa ini. Pembayarannya sudah lunas dan kepemilikan hidup kita sudah berpindah tangan. Dan saya mau tinggalin Anda dengan pertanyaan ini untuk jadi bahan renungan. Ini bukan teologi yang ngawang-ngawang loh. Kalau Anda sungguh-sungguh percaya setiap utang dosa Anda telah dibayar lunas, nol sisanya, bagaimana hal itu akan mengubah cara Anda menghadapi khawatir, menghadapi kegagalan, dan mengambil keputusan mulai hari ini? Coba pikirkan itu.